Puji Tuhan, selamat sore saudara. Kita masih berkumpul lagi di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh kita memuji namanya. Kita angkat lagu pujian kita terhubung.
impian kita yang kedua, hari terbaik. Kita
kita rela yang baik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sungguh-sungguh kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri.
segala dosa kami ya Bapa. Ampuni Tuhan kami yang tidak pernah luput dari dosa ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah menaikkan pujian kami ya Bapa. Kiranya Tuhan pujian kami menjadi persembahan karena Kau ya Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan setiap pengasahan kami yang sudah lama ini ya Bapa. Sekecilnya Tuhan, Kau yang tahu ya Bapa. Ya Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa di sepanjang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada sore hari ini ya Bapa. Mungkin mereka sedang sakit Tuhan, kurang fit ya Bapa. Tuhan, Kau jamah ya Bapa. Kau akan menyakiti ya Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan Tuhan, supaya Tuhan mereka bisa kumpul kembali Tuhan, beribadah dengan kami bersama-sama dengan kami ya Tuhan di tengah rumah-Mu ini ya Bapa. Tuhan, untuk teman-teman kami yang malas ya Bapa, Kau ketuk pintu hatinya Tuhan. Kau jamah hatinya Tuhan, supaya dia bisa datang ke gereja ini Tuhan Yesus, beribadah Tuhan dengan kami juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan karena sore tadi ya Bapa, Kau sudah menurunkan hujan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau urapi hamba-Mu ya Tuhan, Kau urapi lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Kau sampaikan Tuhan semua kebenaran firman-Mu ya Bapa lewat hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan membuka setiap telinga kami ya Bapa, supaya kami bisa Tuhan menerima Tuhan firman yang akan disampaikan hamba-Mu nanti Tuhan Yesus, dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Tuhan Yesus, hanya ini Tuhan doa kami Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Selamat tahun baru teman-teman. Selamat tahun baru. Udah berapa hari kita melewati tahun ini? Baru berapa hari? 4 hari. Siapa yang tutup tahun bareng sama keluarga? Tutup tahun bareng sama keluarga tanggal 31 malam. Atau di gereja, ya. Kalau di kota itu sering ada kumpul sampai jam 12 malam itu di gereja berdoa bersama. Ada juga yang memang gereja memberikan kesempatan untuk keluarga, lepas keluarga kumpul, ya. Karena apa? Supaya bisa bareng-bareng berdoa bersama keluarga, ya. Biar apa? Introspeksi diri. Tahun lalu kita ngapain? Tahun lalu apa yang kita perbuat? Ini saya mau kasih tantangan buat yang gede-gede aja deh dulu, yang anak SMK. Ada nggak yang hari ini berani bersaksi? Ini sekarang nih, saya kasih kesempatan 2-3 menit. Ada? Yang mau maju bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan? Ada? Dari yang SMA. Soalnya kenapa? Kalian kok nggak bisa berkata-kata tentang Tuhan Yesus, tetapi kalau tugas presentasi kalian mampu. Kalian cari tugas-tugas itu di internet, di buku, di mana presentasikan di depan kelas kalian mampu. Tapi nggak bisa mempresentasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kalian. Selama 1 tahun 2024, ayo. Kalian bukan anak-anak SD lagi.
Ya, kecuali Excel sama Moses. Ya, teman-teman sudah SMP, SMA, sudah mengerti baik dan buruk, sudah mengerti lawan jenis, sudah ada benih-benih cinta, ada benih-benih, oh ini baik, oh ini orangnya gimana. Jadi saya juga pikir kalian bisa dong bersaksi maju ke depan, menyatakan kebaikan Tuhan. Ada yang berani? Saya kasih tantangan kalian di 2025. Jangan kalian di depan bersama-sama rame berkata-kata, teriak-teriak mampu, ya. Tapi waktu berdiri di depan gereja, gak usah dibimbang di bawah sini aja, dekat sama teman-teman. Gak ada yang mau maju. Apa sih yang mau saya saksikan? Terserah. Kalian masa 2024 gak ada satupun yang membuat kalian mengucap syukur kepada Tuhan dan menceritakan kepada teman-teman. Oh saya udah kemarin udah. Tapi belum semua tahu. Betul? Dan ada lagi peluang-peluang, sukacitanya apa, dukacitanya apa. Ada yang berani? Saya nggak mau nunjuk nama. Nggak ada? Ada? Ayo. Saya tunggu. Khotbah saya nggak lama kok. Sebentar kok. Paling-paling jam 7. Ada nggak? Ayo. Satu orang. Ya, puji Tuhan. Selamat sore. Saya bersaksi di tahun 2024 kemarin. Itu tahun ketiga saya nggak kenal sama adik saya cowok. Rasanya sedih. Dia selalu nyuruh saya ke, ayo kakak sini ke Celeduk. Cuma saya belum sempat ke sana. Dan saya juga ada rasa takut untuk ke sana juga. Di tahun 2024 kemarin tuh benar-benar saya itu berat banget karena saya ketolak SNBP, ketolak UTBK, Mandiri pun saya sampai ketolak. Itu benar-benar bikin saya Tuhan, kok saya sampai ditolak semua. Apa Tuhan gak izinin tahun ini untuk saya kuliah? Saya sampai tanya ke Tuhan ketika saya berdoa, dan memang jawabannya Tuhan bilang, kamu tahun ini belum boleh kuliah. Di situ saya nangis ke mama karena teman-teman saya, saudara-saudara saya pada terima di perguruan negeri tinggi, tapi saya enggak. Sampai saya juga kayak merasa terkucilkan kalau kumpul dengan keluarga besar dari bapak kandung saya, karena selalu ditanya, kamu keterima di mana? Tapi saya nggak bisa menjawab. Dan mama saya berinisiatif, mama saya bilang, udah kamu bimbel aja tahun ini. Terus saya mikir, kalau saya bimbel, mama saya punya uang enggak? Apalagi kan adik saya SMA, banyak pengeluaran. Tapi Tuhan sanggupin. Dan di bulan Desember Tuhan ngasih cobaan lagi untuk keluarga
saya sempat kecelakaan. Di situ di hari itu pagi-pagi dia nelfon, udah panggilan tak terjawab 2 kali. Terus panggilan yang terakhir itu dia nelfon lagi dan saya sempat angkat. Dia nangis-nangis. Saya kira kenapa? Terus dia bilang, "Kakak, aku kecelakaan." Saya di situ khawatir, takut dia kenapa-napa. Dan karena kebaikan Tuhan, dia cuma luka sedikit-sedikit. Tapi motornya hancur berantakan yang di bagian depannya. Dan itu ketepatan juga saya waktu kelas 10 kecelakaan juga di bulan Desember, dekat-dekat dengan Natal. Saya mikir, kok bisa deketan gini, apa kecelakaannya? Tapi bedanya dia luka-lukanya sedikit, saya banyak, dan keadaan motornya juga udah beda. Jadi kesalahan itu beda. Terus saya bingung, saya kan aku sama saya nggak diangkat, kata dia juga, "Kakak teleponin mama, soalnya nggak diangkat gitu." Udah gitu saya juga nelfon mama saya nggak diangkat, nggak aktif. Saya nelfon bapak saya juga nggak aktif. Terus saya nelfon teman saya nggak tahu dapat pikiran dari mana, saya nelfon teman saya namanya Dewi. Saya telepon, "Dewi, kamu di rumah ada motor enggak?" Saya bilang gitu. Kata dia, "Ada, Dek." "Kenapa emang?" "Itu adik aku kecelakaan, Dek." Aku bilang gitu sambil nangis karena saya nggak tahu keadaan dia kayak gimana. Terus kata teman saya tuh, "Ya Allah, terus gimana keadaannya?" Kata dia. Terus habis itu kata saya, "Sekarang lagi di rumah sakit Al-Irsyad, terus mama sama bapak aku nggak bisa ditelepon." Aku bilang gitu. Terus kata dia, "Udah, mana nomornya biar aku telepon." Untungnya saya telepon Dewi dan Dewi juga mau saya minta tolongin untuk menelpon bapak saya lewat telepon seluler. Dari situ pas mama saya lihat HP-nya banyak panggilan dari bapak saya. Terus habis itu ditelepon, "Kenapa?" ditanya. Terus habis itu si Repi kecelakaan di rumah sakit Al-Irsyad. Terus habis itu mama saya ke situ. Udah gitu, dan yang dia tabrak itu anak sekolah juga, katanya menyeberang katanya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba yang menyeberang ini tiba-tiba nyebrang gitu aja, padahal temennya nggak nyebrang sama sekali. Terus di situ orang tua dari yang ditabrak adik saya itu minta ganti rugi. Cuma kata mama saya, "Ini kan kita sama-sama rugi, saya lebih rugi lagi," katanya. Terus habis itu sama mama saya tetap dibayar biaya rumah sakitnya. Dan untungnya saya nggak kenapa-napa, cuma lecet-lecet doang. Terus di tanggal 21 di tanggal 20 saya berencana pulang, 20 Desember pulang, dan saya juga sudah bilang saya ingin menjadi WL di situ. Jadi dipilih oleh Tante Jen untuk menjadi WL, tapi kata tante saya, karena tante saya nanya sama sepupu-sepupu saya, "Kamu mau ikut enggak ke rumah tua?" gitu. Kata sepupu saya, "Mau." Jadi saya bilang jadi tidak bisa menjadi WL di tanggal 21. Dan di tanggal 21 saya berangkat ke sini dengan kereta dan membawa 3 anak SD. Itu di dalam kereta itu saya pusing, soalnya pindah-pindah tempat duduk. Yang satu pindah, yang satu pindah juga.
Ya Tuhan, kata saya, ini rasanya bawa anak bawa tiga anak SD kan, maksud saya tuh. Terus di dalam kereta itu sebenarnya saya agak susah untuk ngawasin tiga anak ini. Terkadang saya juga marah-marah ke mereka, kamu bisa juga, aku bilang gitu. Terus habis itu mereka diem, tapi masih pindah-pindah aja, pindah-pindah. Terus udah gitu untuk sepupu saya yang satu itu yang kecil, yang cewek, dia untuk bisa berbaur dengan orang lain, jadi orang lain juga jadi nggak kesel sama dia karena ngeliat tingkahnya. Dan puji Tuhannya saya ditibakan di Harbolis dengan selamat, dan dengan tiga sepupu saya yang kecil itu. Dari stasiun Harbolis kami jalan ke gereja karena gak ada jemput. Terus habis itu nyampe gereja, untung tiga anak ini nggak pingsan di tengah jalan. Itu saya udah pusing, gimana nanti kalau misalkan jalan ke gerejanya. Saya bawa koper, saya nggak bisa ngebantuin yang satu lagi yang bawa tas besar. Tapi Tuhan tibakan kami di gereja dengan selamat, dan yang ke gereja kami bisa beristirahat dulu sebentar, dan tiga sepupu saya bisa makan karena mereka sabar. Dan satu sepupu saya yang cowok itu selalu di goda-goda sama Maria karena suka dijahit. Walaupun saya nggak bisa Natalan dan tahun baru bersama bapak dan adik saya, tapi saya senang karena saya tahu kabar mereka sehat tanpa kekurangan salah satu apapun dari Tuhan. Sekian kesaksian saya ucapkan selamat tahun baru. Yesus memberkati. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi yang mau? Gak ada? Ada? Ketua OSIS? Ketua kelas? Gak ada. Gimana nih? Masa bingung menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan apa yang kalian jalani dalam kehidupan? Apa kehidupan kalian ini hanya dipikir, oh saya hidup ini dari saya sendiri, oke. Oh saya bisa melakukan ini karena saya sendiri, bukan karena dari Tuhan. Apa seperti itu? Oh karena ada orang tua saya besar ini kan dikasih makan orang tua saya, bukan dari Tuhan, ujuk-ujuk dari surga katanya. Oh bahaya kalau seperti itu. Ya, kita belajar, ayo anak-anak muda, terbukalah hatimu, terbukalah pikiranmu untuk kau mendekat kepada Tuhan. Jangan hanya berpikir bahwa biasa-biasa aja menjalani kehidupan ini saja. Ya. Tahun lalu kita sudah lewati mengucap syukur. Ya, kalian masih diberikan kesempatan melewati tanpa kekurangan apapun. Ya, tanpa ada yang harus di rumah sakit. Tidak sedikit orang-orang melewati tahun baru di rumah sakit. Tidak sedikit orang-orang melewati tahun baru harus di medan perang. Kenapa? Karena daerahnya sedang berperang. Bahkan ada yang mengalami bencana alam. Sedang menikmati pergantian tahun, tapi mereka di tenda-tenda. Karena rumah mereka terkena bencana alam. Kita belajar bersyukur teman-teman remaja, ya bukan karena ada orang tua saya masih bisa berjalan, saya nggak sakit, tapi nggak ada ucapan syukur dalam hidup kita, ya dalam apa yang kita perbuat,
tahun lalu kita mengucap terima kasih Tuhan sampai tahun ini ya saya masih ada, orang tua saya sehat, orang tua saya masih bekerja. Kalau orang tua kalian nggak bisa bekerja gimana? Ya, lihat itu di TikTok banyak tuh, di Facebook banyak, di YouTube banyak anak-anak muda yang harus ya turun ke lapangan untuk bekerja untuk bantu orang tuanya. Kadang-kadang apa harus begitu kalian? Jadi baru mengucap syukur kepada Tuhan. Belajar kita untuk bersaksi, ya sedikit pun nggak apa-apa. Nah, jangan sampai ada kecelakaan baru bersaksi, naik kelas naik ranking baru bersaksi. Jangan. Apa aja yang kalian dapatin sehari-hari aja. Oh harusnya hari ini terima kasih. Ya kalau misalnya tiap minggu malu, bosan, ya sebulan sekali lah. Di 2025 minggu depan misalnya Maria, apa Revi, apa Topsi, ada dibuka ruang kesaksian di YouTube. Ayo kasih itu tempat pada itu kesempatan di waktu itu untuk bersaksi menceritakan. Karena nggak semua khotbah yang disampaikan hamba Tuhan itu masuk dalam kuping kalian. Tapi kalau teman-teman kalian yang bercerita tentang keadaan Tuhan Yesus, itu kalian bisa menerima. Ya. Dan tahun 2025, ya, kalian tahu pajak naik? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Tahu nggak naik? Rokok udah naik. Oh, bapak-bapak kalian yang beli rokok, mampus. Ya. Walaupun diumumkan pajaknya pajak mewah, ya rumah yang berapa miliar, mobil yang berapa miliar, tetap aja berpengaruh. Ya. Belum strategi orang luar negeri yang mulai menarik investasi di Indonesia. Ya. Karena apa? Karena kondisi. Nah, di 2025 buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yakin, percaya sama Tuhan, bahwa 2025 itu kita harus punya iman. Ya, dunia boleh berkata apapun, tapi kalau kita megang teguh kebenaran firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita takut, hormat kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan takut seperti kalian, takut saya kayak setan, bukan. Takut yang dimana kita benci yang Tuhan benci. Tuhan itu benci dengan dosa. Ya, dosa itu teman-teman tahu kan, dosa yang paling gampang itu bohong. Ya, di Alkitab dituliskan jangan berdusta. Ya, bapak segala kebohongan siapa? Ada yang tahu? Hah? Gak ada yang tahu kan? Mereka tahu. Bapak segala kebohongan. Gak ada yang tahu. Ya iblis. Ya. Ingat gak Adam dan Hawa? Firman Tuhan dipakai oleh iblis untuk mempertarbalikan firman Tuhan. Yang mananya itu dikatakan Tuhan itu dilanggar, dalam arti tidak boleh, tapi sama iblis dibalikan dengan halus. Yang mana manusia itu punya pikiran yang mau sama seperti Tuhan juga, keinginan yang sama seperti Tuhan juga, yang tahu baik dan jahat. Makanya dibalik sama si setan itu untuk mempengaruhi manusia. Nah, ada 4 hal untuk sepanjang tahun ini yang saya kasih berikan kepada teman-teman. Ya, tahun lalu 2024, ya, mungkin ada yang kecelakaan, mungkin ada yang sedih. Ada yang sedih nggak? Mungkin ada yang dimarahin habis-habisan sama mama papa. Amin. Ya, amin. Ada yang penuh dengan sukacita karena dapat HP baru. Ada yang penuh duka cita, nangis. Ada duka cita? Kayaknya nggak ada deh. Kalian senang-senang terus, happy-happy terus ya.
Kecuali baru ada musibah. Hah? Apa? Oh, kita punya 2 muka. Jadi waktunya ketemu Oden, sukacita gitu. Oh, minjem 1 dong. Ya. Duka cita. Kelas 1 rankingnya juara 1. Kelas 2 turun. Ya, itu duka cita kan, sedih. Apalagi kalau papa-papanya ngurusin ranking, gimana sih? Ini. Ya, mana aja. Terus. Tuh, saingannya Excel tuh sampai gimana matematikanya turun? Nah, Pak, bisa ngitung aja udah untung Pak pada saya. Iya gitu ya. Iya, ya kan kalau dengar kan? Iya. Karena saya yang penting bisa ngitung. Padahal dulu loh. Iya, makanya itu saya juga. Itu dia yang tertinggi udah, tetap aja masih ngeluh, kan? Bikin 60 aja. Bapak dia jadi guru aja. Buset kata saya, nanti Pak dewasanya apa yang penting. Kalau sekarang SD ini masih dikatrol. Nanti ke SMP-nya kalau anak Bapak cerdas itu baru kelihatan. Main Moses juga. Moses dia pinter loh, pinter main musik. Ya. Sukacita lagi dapat nilai bagus, ranking, berbunga-bunga, ya, benar, men. Tapi waktu enggak, Tuhan kok jadi nilainya saya gini sih Tuhan, oh Tuhan, oh yang ditanya Tuhan, kalau Tuhan, lo belajar enggak? Kalau lo belajar, memang belajar, cek nilaimu, terus oh samain kamu di kelas unggulan apa enggak? Kalau di kelas unggulan, cari temanmu yang nilainya hampir sama. Kalau sama, oh ya berarti nilaimu sama, berarti karena kelas unggulan memang kamu nggak sampai sana. Tapi kalau bisa, ya lanjutkan. Karena Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita sepanjang tahun loh. Tuhan itu menyertai kalian, teman-teman. Yuk, Mazmur 136 ayat 1. Kasihnya itu setia, ya, bukan anaknya Bapak Omri. Mazmur 136, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Apapun keadaannya, bersyukur. Belajar bersyukur. Kayak orang Indonesia. Aduh, habis kecelakaan, untung nggak mati. Masih ada untungnya kan? Ya, untung belum ini hilang. Untung ya, belajar bersyukur. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, Tuhan itu nggak bisa disalah-salahin. Enak aja Tuhan yang nikahin lu, nikahin gua yang buat kamu nyalahin Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. 2024 yang susah-susah masuk SMA favorit, yo nyungsep berdoa sama Tuhan, biar masuk, ya. Tuhan menyertai, ayo nih, saya kasih apa yang kamu minta. Tapi kamu bisa menjalankan enggak? Selama 2024, Tuhan Yesus baik. Kasih setianya sampai yang kedua, ya, mengoreksi langkah hidup teman-teman. Tahun lalu saya dekatnya sama Tuhan. Tahun lalu saya belajar benar gak sama Tuhan, ya. Kalau saya udah gak punya TikTok ya, jadi dilihatnya tuh di short YouTube ya, yang lagi belajar. Nanti HP-nya itu ditarik, pas dibuka pintunya HP-nya naik. Pas pintunya ditutup HP-nya nempel di pintu, bisa mainan lagi. Ya, bener nggak gitu kayak belajar, bener sungguh-sungguh nggak belajar. Rajin ke gereja nggak? Apa harus disuruh-suruh mama papa? Ya. Kita mengoreksi diri. Saya kaget tadi si
Rizka hebat, datang jam Iya. 4:30. Aku dibangun. Sampai saya baru buka pagar mengeluarkan mobil, dia udah semua gue. Ada apa Rizka? Bukan tanggal Kamu satu. mau WR? Bukan tanggal satunya dia bakar-bakaran sama temennya. Beli daging di Sidulur. Enggak ke lokasi. Ya, mengoreksi apa yang kita sudah jalani. Masih suka bohong nggak sama papa mama? Menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita masih sibuk dengan diri sendiri nggak? Ya. Di gereja pun masih sibuk dengan diri sendiri, nggak fokus dalam pujian, nggak fokus dalam dengar firman Tuhan. Nanti cuma 2 jam paling lama. Belajar untuk kita belajar fokus untuk kebenaran firman Tuhan, untuk dalam beribadah. Waktu kita menyanyi, keluarkan suaramu, keluarkan gerakmu. Ya. Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ya, perhatikan dan baca dalam hati. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini sudah diingatkan di kitab Efesus, di surat Efesus, ya, ayat 15. Kembalikan di sekarang. Karena itu perhatikan dengan seksama. Ya, sudah ada peringatan, perhatikanlah. Berarti itu penekanannya kuat sekali. Perhatikan, kan aja udah kuat ya. Perhatikan, kalau udah ngomong gitu berarti kalian langsung fokus kan? Benar nggak? Kalau di upacara perhatikan langsung siap semua. Ditambahlah, tambah kata bantu lagi, menguatkan kembali dengan seksama, berarti nggak main-main. Enggak apa sih istilahnya, biasa aja. Tapi serius. Jangan hidup seperti orang bebal. Tahu orang bebal? Tahu nggak? Sukar mengerti. Udah dibilangin tapi nggak ngerti. Ada di sini pemuda remaja? Yakin Maria tunjuk Rizka? Kamu? Oh enggak. Ya. Orang bebal itu kalau diajarin, diajak kerjasama nggak bisa, ngeyel orangnya, karena dewek, ya, sampai mama papanya jengkel, saking udah jengkelnya nggak mau negur kalian. Ada gitu. Kalau orang tua kalian udah nggak mau negur kalian, itu tandanya bahaya loh. Kiamat sudah datang di keluarga kamu. Bukan, keluarganya. Ya. Karena gak ada perhatian lagi orang tuamu kepada engkau, karena engkau cuek sama mereka, dan itu akan berbalik kepadamu, ya. Waktu engkau nanti jadi orang tua loh, ya. Jangan macam-macam loh. Ada tabur tuai. Apa yang kau tuai, apa yang kau tabur, kau akan tuai. Betul, Maria? Engkau tabur kebangkangan kepada orang tua, diajarin, diomongin nggak mau, main HP 24 jam, non-stop kayak pom bensin. Ya. HP-nya habis cas lagi, HP-nya habis cas lagi, powerbanknya sampai habis 2 box. Takutnya. Kenapa? Karena mau online, nggak apa-apa kalau online itu online TikTok tuh. Ayo bapak ibu, ayo ibu-ibu, keranjang 1, keranjang 2. Nggak apa-apa, itu dapat duit. Oh, salah. Saya kan nggak ngikutin, saya nggak punya TikTok. Keranjang kuningnya kan. Saya orang susah. Keranjang kuningnya, ayo. Ya. Itu nggak apa-apa,
minta langsung ke PLN. Gak usah pakai itu lagi nih, langsung ke PLN-nya. Biar apa nggak mati, apa yang meledak doang. Ya, itu orang bebal. Ya. Ayo mengoreksi diri teman-teman. 2025 jangan ada orang tua dari kalian masih ngomong ke kami kalau kalian susah diomongin. Ada yang umurnya masih 10 tahun kecuali X sama X? Ada? Nggak ada. Ya, nggak ada. Kalian udah di atas 10 tahun. Tahu waktu. Ya. Aduh. Enggak, saya nggak marah-marah kok sih. Saya nggak marah-marah. Ya. Jangan jadi orang bebal. Nanti dianggap orang bodoh. Karena nggak bisa dibilangin. Kenapa dia orang bodoh? Karena udah dibilangin jalan ke sini ini engkau akan susah, jalan ke sini engkau akan sukar. Orang tuamu udah bilang, belajar nak, biar kamu bisa, bukan biar kamu ngerti, biar bukan kamu pintar, tapi kamu ngerti. Kamu bisa mengerjakan 1 kali 1, 1. 1 tambah 1, 4. Di pernikahan. Ya kan suami istri 2, anaknya 2, 4. Enggak juga, bisa 10. Kalau Mari berapa Mari? 5. Banyak. Jangan sampai dibilang kalian tuh bodoh. Karena nggak bisa dibilangin. Dia enak kalau dibilang, oh, you bodoh you. Masa ngerjain gitu aja nggak bisa? Jangan sampai dibilang begitu. Tapi seperti orang arif. Yang saya dapat orang arif itu bijaksana, pintar. Anak catatan itu nama kecil aja ya. Cerdik, ya, berilmu, mudah bergaul. Itu orang arif. Hiduplah seperti itu. Ya, bijaksana. Walaupun kalian pintar, tapi kalau nggak bijaksana, kepintaranmu jadi kejahatan. Ya, kalian bisa ngitung-ngitung duit. Mah, beli ini mah, beli ini mah, beli ini. Mamanya ya nurut aja. Kalian karena pintar tapi nggak bijaksana, totalnya jadi banyak. Korupsi. Jatuhnya korupsi. Ada yang masih korupsi sama mama, papa? Sering. Ancam pengakuan nih. Pengampunan dosa nih. Ya. Bilangnya 25.000. Katanya orang kaya. Harganya 20. Syukur-syukur kalau bisa nawar. Yang penting bijaksana. Ya. Jangan cuma pintar, cerdik. Cerdik itu enggak gampang dibodohi. Ya. Udah tahu nih, ini bukan yang baik. Ya sudah, berkatalah dengan cerdik, berbuatlah dengan cerdik. Oh, maaf, saya nggak level di situ. Itu lah, sombong-sombong sedikit nggak apa-apa. Karena kalian biar nggak terjerumus dalam dosa ataupun kelakuan yang tidak baik. Ya, terus 16. Ini yang anak-anak muda banget. Ini udah ditulis di Alkitab. Dan pergunakanlah waktu yang ada. 24 jam kalian dikasih waktu. Ada yang 25? Gak ada 24 jam teman-teman semua dapat. 5 menit berdoa ke depan. Ya. Karena pernah berdoa. Coba kalau yang sering berdoa. Excel, bukan saya ngomongin Excel, karena dia masih berdoa bareng kami. Ya, kalau kakak kan lebih beda servernya. Ya, dia udah bisa doain jemaat yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan. Ya, jemaat yang tidak berangkat gereja Tuhan. Saya tadinya mau benar-benar mau diamenin, tapi ya
lucu gitu loh. Ya benar apa yang diucapkan. Dia udah mulai netek. Karena apa? Karena sering ditunjuk berdoa. Ya karena dia masih SD. Kalau kalian masa mama kalian buka pintu, bisa berdoa kamu. Segitu. Hah? Sakit. Berarti kamu nggak berdoa tapi. Saya mah selalu berdoa. Oh, the best. Berdoa bareng dong mama. Anakku lagi doa guys. Hah? Enggak. Oh enggak. Ngajarin, ayo mak berdoa, berdua dari depan. Nyanyi yuk mak. Nyanyi apa mama yang bisa? Lagu Batak kek, lagu Cina kek, lagu penyembahan berdua. Jangan, mak ayo berdoa, mau berdoa. Deweknya orang, udah ngomong. Ya, ajarin berdua. Pergunakan waktu. Karena hari-hari ke depan adalah jahat. Ya, yang ketiga, menyongsong tahun baru berarti ada harapan. Yang tadi saya bilang ada iman. Ya, yuk kita buka ayatnya. Yesaya 41 itu ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Ada yang mau bacakan? Gak ada yang mau bacakan? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa ke kemenangan. Enak banget loh janjinya Tuhan. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Allah yang hidup, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya. Tapi Tuhan yang hidup. Nah, kalau hidup berarti ada komunikasi. Kayak Rizka sama Maria baru ngobrol. Ada komunikasi. Coba kalau Maria itu patung, Rizka disangka orang ODGJ. Sekarang nggak boleh. Karena Allah tidak hidup, ada komunikasi dia apa di doa, teman-teman, dibaca firman Tuhan, dibuka itu aplikasi Alkitabmu, syukur-syukur ada renungan harian, ada kok renungan harian khusus anak-anak youth, yang bahasa-bahasanya gaul. Cari itu aplikasinya, jangan hanya scroll TikTok, scroll orang Korea. Senang orang Korea ini bisa scroll dapat duit, kaliannya habisin kuota. Jangan takut, 2025 ada Tuhan Yesus. Ada harapan. Kita harus punya iman. Tapi iman itu harus disertai dengan tindakan. Oh, saya punya iman, bisa masuk ranking 1. Tapi kalau nggak ada tindakan belajar, mana ada itu ranking 1. Oh, saya mau masuk dalam perguruan tinggi, tapi kalau kita malas dalam berusaha, kita nggak bisa kuliah. Ya, walaupun nanti kuliahnya kuliah biasa-biasa aja. Kayak orang dipaksakan di dalam perkuliahan. Ya. Kalau mau pintar ya belajar. Ya. Kalau mau sukses ya tekun dan kerja keras, kerja cerdas. Ya. Yang keempat, ada komitmen untuk hidup dalam kasih. Ada janji kalian dalam hidup ini sama Tuhan Yesus. Ya. Tahun 2025 berdoa, punya janji. Arjuna punya sama Tuhan. Masih tanggal 4 kok. Nanti pulang buat janji ya sama Tuhan ya.
Buat nasar lah. Kalian sudah ngambil janji iman, di foto, taruh lagi. Ayat emas. Jadi iman itu mana apa? Ayat emas di foto, taruh lagi. Ya, baca dengan seksama. Iman itu menjadi ayat pegangan di 1 tahun. Ya, sebelum ngambil doakan. Tuhan, aku mau janji emas di dalam nama Tuhan Yesus. Janji emas. Ayat emas. Oh jadi salah-salah terus. Grogi sama Rizka. Tapi baru. Komitmen janji sama Tuhan. Kolose 3 ayat 14 ayat terakhir. Kolose 3 ayat 14. Dan di antara semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, menyempurnakan. Kalian punya janji kasih kepada Tuhan. Ya. Dengan kasih kalian menjadi pribadi bukan hanya baik, tapi bisa menjadi saksi. Tidak harus ada khotbah, tidak harus ada ceramah. Ya. Kalau dengan kasih, dengan otomatis perilaku kalian, tingkah laku kalian, perkataan kalian menjadi saksi bagi orang lain. Ya. Belajar untuk tetap mengasihi Tuhan, dan itu akan terus terpancar dalam kehidupan kita. Ya. Kita tidak akan sesama manusia cuek bebek. Ya. Apalagi circle kalian dulu lah di gereja. Ada nggak yang saling chat-chatan? Bukan setan, chat-chatan. Apa-apa? Nanti Sabtu ya, yuk. Jangan lupa ya, di grup tolong dong. Dimulai Maria. Jangan kalian chat-chatan di grup sekolah. Pagi, good morning teman. OTW sekolah, udah nggak apa-apa, sehari sekali. Mau kasih ayat bagus. Ya. Teman, tadi aku ketemu cowok cakep banget tuh, anak baru. Dari mana? Dari Bandung. Ya, itu cerita di grup. Ceritakan apa yang. Kalau kalian nggak mau berani saksi, circle kalian aja dulu lah. Saling menguatkan. Tunjukkan kasihmu. Ya, kata si cerita di dalam grup. Apa yang harus? Oh, aku alami hari ini apa? Bisa. Oke? Ya. Komitmen dengan hidup dalam kasih. Janji sama Tuhan. Di 2025 kalian mau ngapain? Kalian mau apa yang kalian kerjakan? Jangan biasa aja ini 2025 kemarin udah lah 2024. Sekarang ya sama lah 2025. Cuma kalian beri aja yang beda. Ya, Shopee sama Tokopedia aja beda kan? Ya, 01, 02, 02. Kalian semangat kalau ada bonus diskon gitu. Ya. Tapi kalau untuk tentang kebenaran firman Tuhan dengan banyak cara, ya, kalian sulit menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya. Ayo belajar bersama-sama. Ya, kita melewati 2025. Ya, 2024 kita sudah bersyukur sampai detik ini kita masih baik-baik saja, masih dapat ibadah. Ya, di tempat lain sudah tidak bisa mungkin ya untuk beribadah, kita masih bebas. Kita masih bisa sekolah, di tempat lain belum tentu bisa sekolah. Senin siap untuk sekolah? Siap banget. Apa udah malas? Kalau kelamaan libur? Siap banget. Oh, ya. Siap Siap sekolah? Siap sekolah? Balik lagi? Siap. Saya udah pemain musik dan kalasingan. Kita masuk dalam ujian kita.
Yeah.
maju atas dunia ini atau maju atas Tuhan. Ketika engkau mampu memberikan seutuhnya, mengabaikan perkara dunia ini dan terbang tinggi, memberikan tanganmu dipegang oleh Yesus, menuntunmu ke arah naik dan naik dan naik dan naik dan naik, sampai engkau menjadi anak-anak kekasihnya. Tergantung seberapa besar engkau berikan hatimu kepada Tuhan untuk berjalan terus dan terus dan terus, atau engkau biarkan dunia ini merampas semua hakmu di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih berharga Tuhan selain kami bertumbuh di rumahnya Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam keinginannya Tuhan. Kami boleh belajar memuaskan hatimu Tuhan, melepaskan Tuhan Yesus segala yang tidak berkenan, yang mengganggu telinga kami untuk memanggil Tuhan, yang mengganggu hati kami untuk berteriak kepada Tuhan, yang mengganggu mata kami untuk berseru dan menjadikan Engkau satu-satunya idola dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, biar Engkau hadir saat ini dan selama-lamanya Tuhan. Kami buat janji di hadapan-Mu Tuhan, di tahun yang baru ini Bapa. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang gagal, tetapi kami akan bertumbuh, menyenangkan Engkau, menyenangkan orang tua kami, menyenangkan adik kami, kakak kami Tuhan. Kami bukan lagi ulat yang berbulu, yang memercikkan kekesalan, yang memercikkan emosi, yang memercikkan pertengkaran, yang memercikkan iri hati, dengki, sebel, marah. Tapi kami mau kembangkan kami menjadi kubu-kubu yang indah dari proses kami mengawal. Kami berdiam di hadapan Tuhan. Kami mau berdiam di bilik-Mu ya Tuhan, berseru mengandalkan Tuhan. Kami boleh menutup telinga kami kepada suara-suara teman kami yang sumbang, yang menarik kami kepada perkara dunia ini, keinginan-keinginan dunia ini, kesuksesan semu. Tapi kami mau bergerak di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Biar kiranya hari ini Roh Kudus memeteraikan kami dari apa yang kami janjikan di hadapan Bapa. Apa yang kami ucapkan dalam hati dan pikiran kami, ucapkan. Mari berjanji di awal tahun ini, biar Roh Kudus semakin memeteraikannya. Biarkan Roh Kudus yang menjalankannya. Belajar berdiam di dalam Tuhan. Ucapkan apa kerinduanmu di dalam Tuhan. Ucapkan kerinduanmu terhadap sekolahmu, terhadap pendidikanmu, terhadap rumah di mana engkau berpijak. Minta berkat. Atau ada orang tua yang harus dipulihkan hari ini, minta dalam nama Yesus. Ada siapakah yang tidak diberikan oleh Bapaknya apa yang ia minta? Ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadanya. Mintalah dan apapun yang dimintanya akan diberikan. Tuhan tidak memberikan ular kepada orang yang meminta yang baik, meminta roti, meminta berkat, meminta kecukupan, minta.
Anak-anak Tuhan belajar meminta, berseru, belajar meminta. Katakan dalam nama Yesus. Buka mata rohanimu, perhatikan rumahmu, di mana engkau berbicara. Perhatikan pendidikanmu, minta yang baik. Perhatikan masa depanmu, apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau inginkan. Meteraikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan di awal tahun ini, kami singkirkan kutuk. Kami singkirkan sakit penyakit bagi diriku, orang tuaku, keluargaku, adikku, bapak, kakak, atau siapapun. Katakan dalam nama Yesus, usir semua dalam nama Yesus. Usir maut dari tengah-tengah keluargamu. Tidak ada kecelakaan. Dalam nama Yesus. Meteraikan 2025 ini dalam nama Yesus. Rancang bulan depan adalah bulan-bulan di mana engkau menerima berkat. Tiap bulan adalah terima berkat. Progres dari pengenalan akan Tuhan akan engkau terima dalam nama Yesus. Sebab kutuk dan dosa sudah dihancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ubah cara pandangmu. Tidak ada lagi ketakutan di dalam Kristus, di dalam Yesus. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Mulailah merancang yang baik, pikirkan yang baik. Dalam nama Yesus. Minta sekali lagi dengan mulutmu, dengan kesembuhan. Minta sekali lagi, Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit bagi kami, orang yang berseru kepada kami, yang berseru kepadamu Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat berkelimpahan. Minta di awal tahun ini. Katakan supaya kami tidak kekurangan Tuhan, tetapi kami hidup di dalam jalan kelimpahan. Minta dalam nama Yesus. Tidak ada uang sekolah yang menunggak. Minta dalam nama Yesus. Apa yang kau perlukan, minta dalam nama Yesus. Tidak ada yang sampai nggak mampu beli seragam, beli sepatu. Jangan air matamu untuk menangisi Tuhan dan kebaikannya Tuhan dan perbuatannya yang ajaib. Jangan menangis karena kekurangan, karena ketidakmampuan apapun, tetapi tangisi Tuhan karena mengucap syukur. Ubah cara pandangmu di 2025. Dalam nama Yesus terbuka tingkap-tingkap langit bagi kami Tuhan yang berseru kepadamu. Bagi kepala-kepala rumah tangga di jemaat ini Tuhan, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus terbuka tingkap-tingkap langit bagi gereja GPI Maranatha Tuhan. Tidak ada kekurangan Tuhan Yesus, tetapi kami hidup di dalam kelimpahan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beriman dalam nama Yesus. Apa yang Engkau ucapkan akan Engkau terima hari ini. Dan dalam waktu yang berjangka ke depan, Tuhan melihat perubahan hidupmu dan caramu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Angkat tanganmu, terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Yang percaya katakan